sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gunung Kidul dengan fasilitator Ibu Ira Dewi dan pengajar praktek Bapak Riyadi. Saya Sri Rahayu dari TK Ababuyutan dengan teman di sebelah kiri saya. Saya Rian Saputra dari SD Negeri Semen 2. Dan teman saya satu lagi. Saya Yulistiawati dari SD Negeri Purwareja. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan coaching pada tugas demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai observer, sedangkan Bapak Rian sebagai coach dan Ibu Yuli sebagai kucing. Bapak Rian, Ibu Yuli sudah siapkah hari ini? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Sri. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaan Pak Rian hari ini? Alhamdulillah perasaan hari ini sangat senang. Ya. Sebelum Pak Rian dan Bu Yulis melaksanakan praktek coaching, perkenalkanlah dulu, saya akan sampaikan dulu beberapa hal yang harus dimiliki oleh coach dan apa saja yang harus dilaksanakan dalam praktek coaching nantinya. Dalam kegiatan coaching nanti, seorang coach harus memiliki kompetensi, yaitu 3 kompetensi. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, present, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Kalau boleh saya tahu, Pak Adi ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang manakah? Baiklah Bu Sri, di sini dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin mengembangkan pada kompetensi pertanyaan yang berbobot, ya, dimana nanti saya berharap dapat membangun pertanyaan yang dapat menggali penyebab dan mungkin permasalahan apa yang sedang dialami oleh coach saya seperti itu. Oke, betul. Berarti pertanyaan berbobot ya Pak ini. Siap, Bu. Setelah Pak Adi melaksanakan coaching terhadap Ibu Yulis, kira-kira indikator ketercapaian harapan Pak Adi seperti apa? Untuk indikator ketercapaian yang mungkin saya harapkan nantinya, saya bisa membantu Bu Yulis dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan mungkin membantu juga untuk menggali potensi-potensi apa yang dapat dimanfaatkan Bu Yulis untuk mencapai tujuannya, seperti itu, Bu. Oke, baiklah, kalau begitu silakan Pak Adi dan Yulis langsung saja memulai praktek coachingnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sri Rahayu atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Yulis, dan mungkin Bu Yulis sudah siap? Siap Pak. Ya, Silakan, siap. Pak. Kita mulai ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulis. Waalaikumsalam Pak Rian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Rian. Ya, setelah hari ini ya Bu ya. Iya, cerah Ya. sekali. Baiklah Bu Yulis, di sini saya akan mempraktekkan tadi tugas yang mungkin akan kita laksanakan untuk melaksanakan kegiatan coaching ya. Nanti mungkin ada permasalahan yang mungkin Bu Yulis dapat sampaikan di sini. Iya Pak Rian, kemarin itu saya sering sekali berbincang-bincang dengan Pak Rian. Oh iya, tentang apa itu Bu Yulis? Ini Pak Rian, nanti sebenarnya saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Rian itu, saya kepengen masalah yang saya hadapi itu mendapat solusinya Pak. Permasalahan yang dihadapi mendapatkan solusinya ya. Iya. Oh ya, baiklah. Nah, mungkin dari permasalahan yang ada di Bu Yulis ini tadi, itu seperti apa Bu permasalahannya? Begini Pak Rian, di sekolah kami itu kan ada 10 orang yang sudah menjadi PNS. Oh iya, guru-gurunya ya, rekan kerjanya. Sudah PNS semua. Nah, di sini itu dari kebanyakan rekan saya itu gaji yang diterima itu sudah tidak full. Nah, mungkin tinggal sedikit. Nah, di sini dari gaji tersebut itu membuat kinerja teman-teman saya itu kurang maksimal dan kurang bersemangat seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya Bu Yulis ya.
Nah, dari cerita yang Bu Yulis sampaikan ini tentang rekan-rekan kerjanya yang mungkin kurang bersemangat ya dalam bekerja karena tadi apa gaji yang diterima itu mungkin tidak sesuai dengan yang dituliskan di sana ya. Dari permasalahan tersebut Bu Yulis mungkin apa yang nantinya Bu Yulis harapkan dari diskusi atau mungkin dialog kita pada hari ini? Dari nanti diskusi kita kali ini saya berharap nanti saya itu mendapatkan solusi bagaimana saya itu menjadikan teman-teman saya itu kinerjanya lebih meningkat seperti itu Pak. Oh, berarti dari tujuan Bu Yulis tadi ingin agar teman-temannya itu motivasinya meningkat dan kinerjanya juga Iya, seperti itu ya Bu Yulis ya. Betul sekali. Nah, baiklah. Dari pengamatan Bu Yulis sendiri tentang teman-temannya di lingkungan sekolahnya Bu Yulis, mungkin bagaimana guru yang tadi tentang kesejahteraannya ya tadi ya tentang kesejahteraannya itu menurut Bu Yulis yang optimal itu yang seperti apa yang diharapkan Bu Yulis itu? Kalau menurut saya seperti ini Pak Adi, kesejahteraan yang optimal itu mungkin menurut teman-teman saya itu mereka itu mempunyai gaji yang masih banyak dan semua kebutuhannya itu bisa tercukupi. Nah, tapi kan kita harus juga menyadari nih Pak Adi bahwa kebutuhan manusia itu sangat bermacam-macam dan kadang ada anggaran tak terduga itu kalau di matematika tidak masuk seperti itu Pak. Benar-benar. Nah, dari apa yang Bu Yulis sampaikan tadi bahwasanya nanti mengharapkan agar nantinya bisa teman-temannya bisa seperti itu ya Bu Yulis. Nah, kemudian kalau apa yang menjadi harapan Bu Yulis ini itu diangkakan di angka 10 ya Bu Yulis ya. Kira-kira teman Bu Yulis saat ini sesuai dengan pendapatnya Bu Yulis ini ada di posisi angka berapa? Kalau menurut saya teman-teman saya ini masih ada di posisi 6 Pak Adi. Oh, iya. Jadi Ya. mereka itu belum menyadari bahwa kesejahteraan yang mereka terima itu sebenarnya sudah alhamdulillah sudah cukup, sudah melebihi daripada mereka yang bekerja sebagai petani atau sebagai buruh harian seperti itu Pak Rian. Nah, sebagai seorang PNS itu sebenarnya kalau kita nominalkan sehari itu sudah lumayan deh daripada kita buruh di sawah atau di mana. Nah, akan tetapi mungkin mereka itu memang kurang kesadarannya Pak Rian seperti itu. Jadi saya kira-kira teman saya itu masih di angka 6. Oh, baiklah. Dari apa yang Bu Yulis sampaikan tentang kondisi teman-temannya tadi yang mungkin di skala itu ada di angka 6 ya Bu Yulis. Sesuai dengan apa yang kita diskusikan nantinya, Bu Yulis itu memiliki target sampai dengan angka berapa nanti ketika kita laksanakan diskusi ini? Untuk target saya karena untuk membuat teman saya itu menyadari akan tugas dan tugasnya mereka sebagai seorang pengajar itu memang cukup lumayan banyak tantangan ya Pak ya. Nah, itu nanti saya ingin meningkatkan di angka sekitar 8 sampai 9 tadi. Oh, benar. Dari skala tersebut di antara 8 sampai dengan angka 9. Iya, betul sekali. Oke. Nah, mungkin Bu Yulis sudah memiliki langkah-langkah apa yang sudah saat ini Bu Yulis lakukan untuk mencapai tadi tujuannya Bu Yulis tadi? Sebenarnya saya itu pernah melakukan pendekatan kepada teman-teman saya Pak Rian. Nah, salah satunya saya itu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sebagai seorang guru itu kita mempunyai tugas pokok yaitu mengajar anak didik kita tanpa ada yang mengganggu pikiran kita seperti itu. Jadi kita itu harus fokus terhadap tugas pokok kita seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih ya Bu Yulis ya. Jadi menurut Bu Yulis, rekan kerja Bu Yulis ini sesuai dengan yang Bu Yulis sampaikan. Bu Yulis sudah melakukan usaha-usaha untuk mengarah ke tujuannya Bu Yulis tadi ya. Nah, sesuai dengan pengamatan Bu Yulis juga tentang rekan-rekan kerjanya di lingkungannya. Ini mungkin mereka ini senang diperlakukan seperti apa Bu? Sebenarnya seperti ini Pak. Mereka itu kalau saya melakukan pendekatan itu mereka sebenarnya respon-responnya ada walaupun belum begitu sempurna ya.
belum seperti yang kita inginkan, Ya. harus menjadi ke angka 9 tadi Pak Edi, tapi sedikit demi sedikit. Nah, mereka itu kayaknya lebih menyukai dengan cara kita berkomunikasi. Kita adakan pendekatan berkomunikasi, apalagi dengan orang-orang yang atau guru-guru yang lebih senior di atas kita Pak Edi, seperti itu. Oh baiklah ya. Jadi membangun komunikasi ya, Betul terutama sekali, Pak. yang guru yang lebih senior daripada Bu Yulis ya. Oh baiklah. Memandang hal tersebut Bu Yulis. Nah bagaimana kemungkinan Bu Yulis itu dapat melakukan motivasi, mengajak teman-temannya seperti tadi itu, eh, bagaimana Bu Yulis memanfaatkan potensi yang mungkin Bu Yulis temukan di lingkungan sekitarnya itu, kira-kira apa Bu Yulis? Kalau di sini saya berkolaborasi dengan kepala sekolah karena mungkin saya memandang itu kalau kepala sekolah itu akan lebih didengar oleh teman-teman saya seperti itu Pak Rian. Jadi saya meminta tolong kepada ibu kepala sekolah saya itu untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada teman-teman saya tersebut. Oh, berarti dengan melakukan kolaborasi dengan kepala Iya, sekolahnya betul ya, sekali, Pak. karena memang gurunya ada yang lebih senior Iya, daripada betul Bu Yulis sekali. seperti itu. Nah, Iya. gini Bu Yulis, dari bayangan Bu Yulis, dari mungkin tadi yang sudah Bu Yulis utarakan tentang potensi yang mungkin Bu Yulis lakukan dari diri Bu Yulis sendiri ya, itu kira-kira nanti bayangan untuk implementasinya atau waktunya untuk mengarah ke sana itu kira-kira seperti apa Bu Yulis? Saya akan bayangan saya seperti ini Pak ya. Nah, nanti saya akan mengadakan pendekatan. Nah, mungkin saya itu juga akan membutuhkan waktu yang ekstra, ya, karena saya harus lebih berhati-hati lagi, karena mereka itu umurnya lebih di atas saya atau lebih senior dari saya, dan nanti saya berkesan agar tidak seperti menggurui mereka seperti itu. Oh baiklah, jadi waktunya ya yang mungkin agak lama karena tadi untuk memaafkan ya. Ya siap. Nah mungkin dari beberapa rencana yang Bu Yulis kita tadi sampaikan tadi, kemungkinan yang mau dilakukan terlebih dahulu itu yang mana Bu Yulis? Nah, saya akan mengadakan pendekatan terlebih dahulu mungkin dengan rekan saya yang seumuran dengan saya. Ya. Nah, nanti kalau saya sudah berhasil memahamkan mereka tentang tugas pokoknya sebagai seorang guru, nah mungkin saya pelan-pelan nanti akan mendekati yang senior saya Pak. Seperti itu Pak. Jadi secara bertahap Iya. ya, dari yang seumuran kemudian menuju ke yang lebih senior seperti itu. Baiklah, kira-kira dari rencana tadi yang sudah bagus sekali ya Bu Yulis ya, sudah Bu Yulis sampaikan rencananya tadi sudah terstruktur dan juga sangat jelas sekali secara rinci tadi. Nah kemungkinan Bu Yulis, kapan Bu Yulis akan memulai rencana tadi Bu Yulis? Ini sedikit demi sedikit saya sudah memulai Pak Rian, dan saya menargetkannya insya Allah bulan depan itu teman-teman saya sudah memiliki perubahan, sudah sekata, sudah seia, sudah sependapat, dan sudah meningkatkan kinerjanya seperti itu. Oh ya, jadi kita Bu Yulis ingin memulainya mulai dengan minggu depan ya. Jadi biar nanti segera ya termotivasinya. Baiklah Bu Yulis, dari apa yang Bu Yulis sampaikan tadi, kira-kira mungkin ada keresahan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin dapat mengganggu dalam rencana Bu Yulis ini, mungkin sesuai dengan pandangan Bu Yulis itu ada atau tidak? Tentunya ada Pak Rian, seperti hambatan-hambatan itu banyak sekali ya, karena memang teman-teman itu tidak mempunyai satu pendapat yang sama. Nah, mungkin pemahaman mereka berbeda-beda, dan kita memang harus berhati-hati memberikan pemahaman tersebut agar nanti mereka itu bisa menerima dengan baik. Seperti itu. Oh, baiklah, seperti itu ya Bu Yulis ya. Dari yang Bu Yulis sampaikan ini, tadi mungkin strategi apa yang dapat mengefisienkan waktunya Bu Yulis dalam rangka agar segera ini teman-temannya bisa segera termotivasi sehingga nanti bisa timbul semangat kinerjanya lebih baik lagi. Ini kira-kira apa ya strategi yang Strategi saya berangan-angan seperti ini Pak Rian.
selain tadi saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, ini saya juga mengadakan pendekatan-pendekatan ya, dan saya mungkin akan melaksanakan pendekatan itu dalam waktu mengambil waktu yang tidak tidak pas jam kerja anak-anak masih ada di sekolah. Jadi di saat kita beristirahat, jadi serius tetapi santai seperti itu Pak Rian. Jadi di waktu-waktu luang ya Bu ya. Oke Pak. Ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Yulis tadi itu sangat luar biasa ya. Artinya dari teman-temannya yang dari berbagai usia, baik yang senior maupun seumuran dengan Bu Yulis tadi sudah direncanakan dengan baik. Kemudian Bu Yulis juga sudah membuat strategi untuk mengefisienkan waktu agar hal tersebut bisa segera tercapai ya Bu Yulis ya. Nah, dan terakhir tadi strateginya juga sudah diungkapkan, artinya Bu Yulis sebenarnya sudah menemukan sendiri hal yang harus Bu Yulis lakukan untuk mencapai tujuannya Bu Yulis di awal tadi itu sebenarnya Bu Yulis sudah temukan sendiri seperti itu. Betul Pak Rian, terima kasih ya Pak Rian. Ya, baiklah Bu Yulis, karena ini sudah mungkin di akhir sesi ya Bu Yulis ya, dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal hingga akhir ini tadi, mungkin hal yang Bu Yulis bisa dapatkan dari percakapan atau mungkin diskusi kita pada hari ini itu apa Bu Yulis? Sangat luar biasa sekali Pak Rian. Dari awal tadi saya punya keinginan untuk ngobrol dengan Pak Rian, berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada di sekolah saya. Di sini saya sudah tercerahkan sekali Pak Rian, dan alhamdulillah ternyata saya juga bisa mencari solusi dan saya bisa mendapatkan ide-ide dari ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini Pak Rian. Terima kasih luar biasa sekali Pak Rian. Ya, sama-sama ya Bu Yulis ya. Kemudian Bu Yulis, dari apa yang sudah Bu Yulis sampaikan dan Bu Yulis temukan solusinya sendiri. Mungkin adakah komitmen dari Bu Yulis sendiri untuk memandang rencana-rencana tersebut, memandang solusi yang Bu Yulis sendiri temukan ini, mungkin ada komitmen dari diri Bu Yulis sendiri? Komitmen saya akan segera melakukan aksi nyata tersebut Pak. Oh ya, sangat bagus sekali ya. Jadi akan segera mempraktikkan hal-hal yang mungkin saat ini sudah kita temukan di hari ini ya Bu ya. Baiklah Bu Yulis, semangat sekali. Saya doakan semoga apa yang Bu Yulis rencanakan ini tadi dapat berjalan dengan lancar, dan semoga teman-temannya Bu Yulis yang tadi mungkin belum memiliki motivasi diri, belum sadar tentang tugas pokoknya sebagai guru ya, karena tadi masih memandang dari segi finansial ya, kesejahteraan seperti itu ya, dan semoga besok bisa segera tercerahkan dengan apa yang solusi-solusi yang Bu Yulis sendiri perbuat. Semoga lancar ya Bu Yulis ya. Amin. Terima kasih sekali Pak Rian atas waktunya, dan saya mohon maaf ini sudah mengganggu waktu Pak Rian. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rian. Dan mungkin nanti kalau ada waktu saya pengen ngobrol lagi. Siap. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah karena ini sudah selesai, apa yang kita tujuan kita di awal itu sudah tercapai. Nah ini saya akhiri untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan Bu Yulis ini tadi sudah bicara yang panjang dan juga lebar sehingga Bu Yulis sendiri bisa menemukan solusinya. Seperti itu ya Bu Yulis ya. Betul sekali Pak. Luar biasa hebat. Ya, terima kasih Bu Sri. Coaching yang Bapak Ibu lakukan sangat luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu Yulis dan Pak Rian tadi? Ya, saya dulu ya Bu ya. Monggo Pak Rian. Untuk perasaannya sangat senang ya Bu ya, karena dari materi yang kita dapatkan, pengetahuan yang tentang coaching itu ternyata bisa saya praktekkan dengan baik di saat ini, dan juga menambah pengalaman saya dalam melakukan kegiatan coaching Bu. Seperti itu. Kalau perasaan saya ini luar biasa sekali ya Bu Sri sama Pak Rian, karena di sini dengan ngobrol-ngobrol tadi proses coaching sama Pak Rian itu saya mendapatkan ide-ide dan solusi dari masalah yang saya hadapi, dan rasanya plong sekali di sini Bu Sri. Terima kasih buat Pak Rian dan Bu Yulis. Kalau menurut Pak Rian ini ya Pak, bagaimana Pak Rian menilai diri sendiri Pak Rian
dalam kompetensi yang Pak Rian kembangkan tadi. Kalau misalkan diberi skala 1 sampai 10 itu kira-kira berada di nomor berapa? Oh, siap Bu. Jadi sesuai dengan kompetensi, 3 kompetensi ya tadi ya. Namun kita fokuskan di pembuat pertanyaan yang berbobot. Kalau di istilahnya diskalakan dari 1 sampai 10, ini saya sudah sekitar 8,5 ya Bu ya. Artinya apa yang tadi saya inginkan ini sudah muncul pada saat kita melakukan coaching dengan Bu Yulis. Kita dapat membuat pertanyaan yang lebih bobot, yang bisa menggali masalah-masalah dari Bu Yulis, tapi dengan suasana yang santai seperti itu Bu. Pak Rian, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Monggo Bu, silakan. Baiklah, berdasarkan hasil pengamatan saya dalam proses coaching tadi, bahkan lebih baik dari standar yang Pak Rian targetkan ya, yang saya mengamati pada saat Pak Rian mengajukan pertanyaan berbobot sudah bisa menggali informasi dari kunci dan pada akhirnya ingin tahu lebih banyak tentang kunci. Begitu pula pada mendengarkan aktif, Pak Rian sudah fokus dengan apa yang dikatakan kunci sehingga bisa memahami keseluruhan makna kunci yang kunci sampaikan, bahkan apa yang tidak terucap pun bisa Pak Rian pahami. Pak Rian melakukan coaching ini sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita inginkan. Kalau boleh saya menilai, boleh saya sampaikan, itu nilai Pak Rian sudah 10. Wah, terima kasih Bu Sri Rahayu. Sama-sama Pak. Oh iya Pak, kira-kira apa yang sudah terbayang akan Pak Rian lakukan untuk meningkatkan performa Bapak tadi? Oh ya, dari apa yang sudah saya praktekkan dengan Bu Yulis tadi ya, saya sudah bisa membayangkan tentang apa yang nantinya akan saya tingkatkan di kemudian hari dalam proses coaching ini Bu. Yang pertama saya akan terus melakukan latihan, karena dengan latihan ini bisa membangun lebih baik lagi cara saya berkomunikasi dengan coach ya, cara saya menyusun pertanyaan dengan coach, jadinya biar ada grogi-groginya juga bisa hilang seperti itu, dan membangun suasana yang santai tapi serius seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Nah, sebelum kita akhiri sesi observe kali ini, saya mau tanya, apakah kira-kira yang Bapak Rian dapatkan dari proses coaching pada hari ini? Banyak sekali Bu Rahayu ya, apa yang telah saya dapatkan dari praktek coaching, terutama saya tadi sudah mengobrol dengan Bu Yulis tadi. Yang pertama, saya bisa mengimplementasikan langkah-langkah pada coaching, diantaranya ada TIRTA ya Bu ya, dari tanggung jawab, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab seperti itu. Dari situ saya bisa berlatih untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut dengan baik, dan juga saya juga bisa melatih kompetensi coaching saya dari 3 yang mungkin Bu Sri Rahayu sampaikan tadi, dapat saya coba dan saya implementasikan, dan alhamdulillah bisa seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian atas waktunya pada siang hari ini. Bu Yulis, terima kasih juga. Demikianlah tadi praktek coaching supervisi akademik yang saya lakukan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.